Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mariani Ramlan, dosen pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka, akan memaparkan terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran. Untuk deskripsi mata kuliah Geometri 1 dengan bobot 3 SKS pada semester 3, hakikatnya mempelajari geometri analitik bidang dengan menggunakan simbol-simbol dan perhitungan aljabar, sehingga menuntut mahasiswa menggunakan penalaran dan kedisiplinan. Geometri analitik bidang juga terkait erat dengan materi vektor, kalkulus, dan geometri analitik ruang. Geometri analitik bidang berhubungan timbal balik dengan vektor, yakni saling mendukung dengan memahami materi satu dengan lainnya. Geometri analitik bidang banyak memberikan dukungan dengan memahami materi-materi kalkulus maupun geometri analitik ruang. Capaian pembelajaran yang pertama, mampu memahami kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester. Yang kedua, mampu menggunakan sistem koordinat untuk menentukan letak titik dan menghitung jarak antara dua titik. Yang ketiga, mampu menyusun persamaan garis dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang keempat, mampu menentukan persamaan garis singgung, berkas, dan jaringan lingkaran dalam berbagai situasi. Yang kelima, mampu menyusun persamaan tempat kedudukan yang menggunakan metode langsung dan metode parameter. Yang keenam, mampu memahami persamaan parabola dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, mampu memahami persamaan garis singgung dan garis kutub parabola dalam berbagai situasi. Yang kedelapan, mampu memahami persamaan elips dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kesembilan, mampu memahami persamaan garis singgung dan garis kutub elips dalam berbagai situasi. 10, mampu memahami persamaan hiperbola dan menggunakan dalam pemecahan masalah. Ke-11, mampu menelaah persamaan garis singgung dan garis kutub hiperbola dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir, mampu memahami bentuk standar irisan kerucut. Selanjutnya, materi ajar yang pertama itu terkait sistem koordinat jarak dua titik serta koordinat polar. Yang kedua, arah dan persamaan garis, jarak titik ke garis serta sudut antara dua garis. Yang ketiga, persamaan lingkaran, garis dan lingkaran, kuasa titik terhadap lingkaran, serta letak dua lingkaran. Yang keempat, persamaan garis singgung lingkaran, berkas lingkaran, serta jaringan lingkaran. Kelima, tempat kedudukan dengan metode langsung dan tempat kedudukan dengan metode parameter. Yang keenam, tempat kedudukan dengan metode gabungan menjalankan koordinat dan parameter. Yang ketujuh itu terkait persamaan parabola, persamaan garis singgung, dan garis kutub parabola. Kedelapan, persamaan elips, persamaan garis singgung, dan garis kutub elips. Kesembilan, persamaan hiperbola, persamaan garis singgung, dan garis kutub hiperbola. Dan terakhir, terkait bentuk standar irisan kerucut. Nah, model yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran Van Hill dengan fase-fase. Yang pertama itu fase informasi. Yang kedua, fase orientasi orientasi langsung. Ketiga, penjelasan. Dan yang terakhir, orientasi bebas. Di mana pada fase pertama atau informasi di sini siswa itu telah memperoleh informasi dari pelajaran sebelumnya ataukah dari kehidupan sehari-hari. Untuk fase kedua, orientasi langsung, di sini gambaran yang saya gunakan untuk metodenya ada diskusi kelompok, penugasan, presentasi, tanya jawab. Kemudian untuk media menggunakan software GeoGebra, WhatsApp, laptop atau HP, LCD. Nah, untuk software GeoGebra ini penggunaannya sebagai alat bantu, di mana dia membandingkan antara hasil pengerjaan manual dengan hasil yang didapatkan dari software. Dan untuk ketiga, itu fase penjelasan, itu dipaparkan mahasiswa untuk menjadi sebagai sumber informasi, di mana hasil jawabannya
itu dia akan presentasikan ke teman-temannya. Selanjutnya pada fase keempat, orientasi bebas, di sini guru memberikan tugas yang tujuannya untuk melatih perkembangan kemampuan matematika. Dan yang terakhir, fase 5 atau integrasi, di situ siswa diarahkan untuk menyimpulkan, baik itu secara bersama-sama maupun dipandu oleh guru. Selanjutnya terkait asesmen penilaian itu, karena pembelajaran diarahkan untuk melatih kemampuan penalaran geometrisnya, maka kita menggunakan rubrik khusus untuk menilai kemampuan penalaran geometris, yakni level yang dilalui oleh mahasiswa. Level 0 tahap visualisasi itu dengan skor 1, level 1 tahap analisis dengan skor 2, level 2 abstraksi dengan skor 4, level 3 tahap deduksi formal dengan skor 8. Asesmen penilaian yang saya sudah jelaskan pada kontrak kuliah itu dibagi dengan 4 aspek, di mana kehadiran 10%, 20% dari tugas atau kuis, 35% dari UTS, dan 35% dari UAS. Dengan kriteria penilaian mahasiswa akhirnya itu untuk nilai A 86 sampai 100. Untuk nilai B itu di 81 sampai 85,99. Maksud saya nilai AB, dan nilai B 76 sampai 80,99. B, C itu 71 sampai 75,99. Nilai C 61 sampai 70,99. CD 51 sampai 60,99. Nilai D 41 sampai 50,99, dan kurang dari atau sama dengan 40,99 itu memperoleh nilai E. Selanjutnya itu di sini juga ada referensi yang saya sarankan ke mahasiswa. Itu selain ada referensi utama, juga referensi pendukung. Dari referensi utama ini beberapa diktat mata kuliah yang sudah dirancang oleh dosen yang mengampu mata kuliah geometri, kemudian memadukan dengan dari perguruan tinggi lain. Sedangkan referensi pendukung yang bersifatnya anjuran itu kita update dengan referensi yang dari jurnal maupun buku-buku berbahasa asing. Selanjutnya diberikan materi geometri 1 dalam tampilan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ketikanya berapa orang yang tidak hadir? Jangan lupa absen dicatat kehadirannya dan juga dibuktikan dengan rekaman dicatat. Jadi sini sudah duduk dalam bentuk pentol kotak, bagaimana?
jauh dari jangkauan kalian tuh sekarang sudah berdebu. Punya ya di model pembelajaran tadi ada pas yang terlewati pertama terkait fase informasi. Saya rasa terkait dari sisi lingkaran pada pertemuan sebelumnya itu erat kaitannya di bahan ajar enggak yang ibu sudah share ke Google Classroom-nya kalian itu ada penjelasan lebih detail selain yang ibu sajikan pada slide ini, yang mana ini dari garis lingkaran itu ada kondisi ketika dia selalu tegak lurus pada garis dan membuka titik silu itu dengan pusat lingkaran. Jadi sekali lagi kita ada di materi garis lingkaran yang lalu itu tidak dikatakan berlalu toh, tak selalu ada keterkaitan. Nah, di sini yang tadi sudah dibagikan temannya bisa kita simak. Jadi ibu harapkan kalian tidak dimanjakan oleh teknologi atau software generator yang sebagai alat bantu. Jadi bisa jangkauan tangannya tetap dibutuhkan. Jelas-jelas nanti bandingkan yang temannya mungkin satu orang coba menggunakan software yang sudah kita ajar ke sebelumnya. Itu benar tidak jawabannya? Coba ibu aplikasi.
min 4,3. Min 4,3 ini kita misalkan itu adalah X1 dan X1-nya. Kita jadikan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ini adalah persamaan garis lingkaran untuk yang model seperti ini. Kemudian kita pecahkan X kuadrat tambah Y kuadrat, bukan X yang kita tadi, hanya Y kuadrat 25. Ini persamaannya. Kemudian Y kuadrat 25. Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kita pecahkan jadi X kali X. X kali X, kemudian Y kuadrat juga kita pecahkan juga jadi Y kali Y sama dengan 25. Kita bisa lagi X1 dengan 1, 25. Sini Y kuadrat 25, kita bisa tahu bahwa Y adalah 25 dari 1, 25. Kita masukkan nilai X1 ini satunya kita ganti jadi min 4, jadi min 4X. Kemudian Y1 nya kita ganti jadi 3, dari 3Y tambah sama dengan 25. Kemudian min 4X ini kita pindahkan di ruas kanan. Kita seakan di ruas kiri adalah variabel Y. Variabel Y min 4X kita pindahkan dari 3Y sama dengan 4X tambah 25. Yang kita cari adalah Y saja di sebelah kiri. Y 3 ini kita tidak ruaskan. Jadi Y sama dengan 4 per 3X tambah 25 per 3. Nah, sini kita sudah bisa dapat untuk gradiennya. Gradien itu adalah yang berikan pada apa yang berikan pada variabel X. Yang berikan pada variabel X. Yang berikan pada variabel X adalah apa? 3. Jadi itu adalah gradiennya. Kemudian kita masukkan rumus bersama dengan sebut Y sama dengan Nx plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Kemudian kita masukkan nilai N-nya. N-nya itu 4 per 3 X plus minus R-nya adalah 5. Ini 8. Kemudian M-nya ini adalah 4 per 3 maka 2 ditambah 1 bersama dengan 4 per 3X plus minus 5. Ini karena di pangkat 2 jadi 16 per 9 tambah 1. Kemudian kita tidak segala di sini. Dia sama dengan 4 per 3 X plus minus 5. Dari mana 25 per 9? Dari sini. 9 kali 1 berapa? Kita balik 16 25. Ya, 25 per 9. Ini tetap. Kemudian tadi bersama dengan Y sama dengan 4 per 3X plus minus 5. Ini kita 25 per 9 kita cabut akarnya. 25 ini kalau kita cabut akarnya jadi berapa? Nah, 9 jadi berapa? 5 per 3. Oke. Kemudian dia sama dengan 4 per 3X plus minus 5 kali ini berapa? 25 per 3. Oke. Kemudian 3 ini kita pindah sebelah kiri supaya menjadi ya ini apa ya? Persamaan yang sederhana kita akarnya. Kemudian 3Y sama dengan 4X plus minus 25. 3Y sama dengan atau bisa ditulis karena di sini ada 2 tanda, jadi bisa kita tulis 3Y sama dengan 4X tambah 25 atau 3Y sama dengan 4X kurang 25. Jadi kita bisa sebutkan persamaan garis lingkung lingkaran adalah 3Y sama dengan 4X plus minus 25. Ini saja yang saya jelaskan. Oke, jadi tepuk tangan untuk